Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang lalu, sejak tanggal 4 bulan Oktober, saya sudah di Bima. Ada hajatan keluarga sekalian dirangkaikan dengan kita upaya untuk tetap menjalin koordinasi dengan keluarga almarhum. Jadi keluarga almarhum Muardin atau lebih akrab dipanggil Abah Konda ini, pertama kami melakukan koordinasi dengan keluarga, menyampaikan permakluman kepada keluarga, dalam hal ini saudara Nanang, bahwa permakluman yang kami sampaikan itu bahwa proses ini masih tetap berjalan pada tahap penyidikan. Itu yang pertama kami sampaikan, sehingga minimal psikologi keluarga agak sedikit stabil, karena berbagai macam isu yang liar di masyarakat bahwa insiden ini sudah selesai, kemudian tidak ada tindak lanjut, dan kami ingin coba memberi sedikit pencerahan kepada keluarga bahwa ini kasus masih tetap berjalan. Dan dirangkaikan dengan evaluasi kami beberapa waktu yang lalu, sempat komunikasi dengan Nana. Akhirnya dengan segala upaya persuasif kami mampu meyakinkan kepada saudara Nana. Itu mengawali dari beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Kemudian selanjutnya, dengan hasil koordinasi terhadap keluarga, kami mendapat informasi terkait dengan beberapa keterangan saksi yang menurut informasi awal dari keluarga bahwa keterangan saksi yang dipanggil itu hampir 40 orang. Dan coba kami telusuri yang kami anggap sangat urgen dalam mengungkap kasus ini. Keterangan dari polisi ini menurut keterangan dari keluarga, informasi awal dari keluarga Nanang, di polisi lain, di masyarakat lain. Itu dulu, Abang. Sehingga kami terpanggil untuk menggali informasi yang sebenarnya. Poin yang ingin kami sampaikan, beberapa saksi yang kami temui, kami ajak dialog bahwa ada salah satu korban yang secara fakta kami lihat dengan mata kepala, di punggungnya ada bekas tembakan gas air mata. Namanya Pak Usran. Beliau sempat bahkan dilarikan ke rumah sakit setempat. Pak Usran ini mengaku bahwa saya juga jadi korban dari tembakan gas air mata itu. Nah, cuma keterangan beliau, saya tidak melihat persekian detik benda apa yang mengenai almarhum ini sehingga meninggal. Tapi beliau sampaikan saya juga termasuk korban dari gas air mata itu. Saking jelasnya udah kayak di iris-iris itu, jelas banget itu di punggungnya. Kemudian yang kami catat bahwa salah satu saksi namanya Pak Rusno. Jadi beliau ini sempat mengangkat itu korban saat meninggal itu. Beliau mengangkat, dan ketika diminta keterangan oleh penyidik yang diawali dengan Pak saksi, saudara saksi, sampaikan fakta yang saudara saksi lihat, saudara saksi dengar, dan saudara saksi tahu. Itu keterangan dari Pak Harno, namanya Pak Harno. Cuma ketika beliau menyampaikan kejadian yang sebenarnya yang berkaitan dengan ada dugaan bahwa beliau ini meninggal karena gas air mata, tabungannya. Kemudian saksi selanjutnya ada namanya Pak Rustam. Beliau kejadian ricu itu ada di lokasi dan melihat. Cuma dari hampir semua saksi yang kami konfirmasi belum menyampaikan atau tidak menyampaikan benda apa yang mengenai dari korban sehingga meninggal. Belum menyampaikan
benda apa yang mengenai korban ini sehingga meninggal. Selanjutnya kami coba konfirmasi Pak yang punya video di YouTube itu masih aktif video itu, Pak Aryadi namanya. Yang ketiga ya wartawan itu. Video itu kami dapat termasuk dari anaknya almarhum, kemudian kami cek di YouTube, ternyata masih ada. Jadi anehnya ketika korban itu jatuh, itu per sekian detik bunyi ledakan gas air mata. Jadi bunyinya tuh langsung jatuh. Cuma di video itu tidak tergambar dengan jelas saat terbangnya itu tabung, tapi suaranya itu ketika suara ledakan itu bunyi langsung jatuh, karena jaraknya sangat dekat antara polisi yang berdiri itu sama almarhum ini, dan ada pohon nangka di sana itu. Kalau diindikasikan ada batu, kemungkinan didahului sama pohon nangka yang kena. Kemudian faktanya bahwa beliau itu kenanya di sisi kanan. Kalau dianggap batu itu datang dari sisi kiri, berarti harus kena pohon mangga duluan, pohon nangka duluan. Nah, ini fakta-fakta yang coba kita rangkaikan, sehingga kemungkinan besar yang menyebabkan beliau meninggal itu karena gas air mata. Itu setelah kami konfirmasi ke Pak Aryadi, bukan jawaban resmi yang disampaikan, malah saya disuruh baca berita, Pak. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini, hasil sementara yang kami coba telusuri kemarin beberapa minggu yang lalu. Dan sisa saksi sekarang ini masih ada 2 orang, Bang. Jadi ada Pak Amiruddin sama Pak Rustam. Pak Amiruddin itu yang mudah-mudahan keterangan beliau akan menerangkan kejadian yang sebenarnya. Beliau asli orang Dite. Hanya itu, Abang, yang sementara bisa kami sampaikan. Dan nanti BP2HP udah kami share juga di grup bahwa proses ini sudah masuk, belum menemukan tersangka. Mudah-mudahan besok-besok ada tambahan petunjuk. Kira-kira begitu, Bang Jaki.